Inilah Bagus Rahmat. Persiapannya sih nggak ada ya, karena ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Jadi saya coba flowing aja gitu, mengalir aja apa adanya. Boleh saya tahu pekerjaan sehari-hari atau profesinya? Ya, saya kebetulan jadi dokter. Seorang dokter, beri tepuk tangannya meriah. Oke, kita saksikan bersama. Inilah Bagus Rahmat. Walaupun profesi saya dokter, tapi agak-agak aneh gitu. Karena saya punya praktek klinik di sebuah praktek yang kurang lebih jaraknya 50 meter dari lokalisasi lah gitu. Akhirnya banyak yang datang tuh dari pekerja seks, kita sebut aja PSK ya, pekerja seks komersil gitu. Akhirnya memaksa saya untuk datang ke lokalisasi, kemudian kita ngobrol sama PSK, tanya guys, katanya sih penyuluhan gitu sama germo gitu ya. Jadi enaknya saya tuh begini, kadang-kadang kalau saya lagi ngobrol sama PSK gitu, istri saya nelpon, Mas lagi di mana? Lagi di lokalisasi. Oh berarti kerja dia, bener. Asik ya. Jadi di lokalisasi itu banyak perempuannya cantik-cantik ya pasti ya. Cantik bener nggak? Iya. Sering berarti sering. Ada rambutnya merah gitu, pakai rok mini. Kadang-kadang mereka tuh suka jalan ke mall gitu. Kalau saya jalan-jalan ke mall tuh kadang-kadang suka ketemu dengan pasien-pasien saya ini gitu, yang cewek-cewek yang cantik-cantik ini ya. Kemudian suka menyapa itu, dok apa kabar? Kabar baik ya, lagi jalan-jalan ya? Iya lagi jalan-jalan gitu. Cantik-cantik bang, jadi kalau jalan-jalan di mall itu kayak mahasiswi itu ya jalannya gitu ya. Jadi sekarang tuh saya susah bedain, ini apakah PSK yang mulai dandan seperti mahasiswi, atau mahasiswi mulai dandan seperti PSK sekarang ya? Saya nggak tahu. Itu fakta pertama ya. Fakta kedua gini, PSK ini kebanyakan pendidikannya rendah. Jadi kadang-kadang tuh nggak percaya dengan sistem kesehatan modern gitu ya. Kalau saya bilang, Mbak ini obatnya diminum, Mbak kan panas ya lagi demam nih ya. Obatnya diminum 3 kali sehari, nanti demamnya turun deh gitu. Kok dokter tahu, sok tahu deh. Dia tuh nggak percaya sama dokter, tapi ketika saya bilang, bentar ya, saya keluarin menyan dulu gitu ya. Keluarin menyan, keluarin dupa, saya dukun juga loh mbak. Oh iya, ini nanti turun panasnya. Iya beneran turun, bener. Setelah minum obat ini turun benar, saya merangkap dukun juga nih, terkun saya. Dokter dukun maksudnya. Yang ketiga adalah, fakta di luar PSK nih. Jadi katanya itu, penjual itu selalu lebih pintar daripada pembeli, ya nggak? Contoh, mau beli handphone tuh ya, di Roxy atau di mana, pasti nanya, ini fiturnya apa aja nih bang? Ini bisa SMS nggak? Bisa apa nggak? Artinya yang jualan kan PSK, pembelinya kan yang beli lah gitu ya. Si pembeli pernah nanya nggak fiturnya apa aja tuh ya? Bisa diapain aja gitu. Kadang-kadang juga yang datang ke pasien saya itu bukan ya PSK aja, tapi juga pelanggan-pelanggannya. Tapi kadang-kadang suka dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu ya, misalnya gini, dok saya tuh minum Viagra nih. Saya takut banget nih kena efek samping karena saya punya jantung. Kira-kira Viagra ada efek sampingnya enggak ya? Oh tenang Pak, Viagra enggak ada efek sampingnya, adanya efek depan gitu. Terima kasih, saya Bagus, cegah HIV, hindari narkoba. Dokter Bagus. Yang ditampilkan tadi sudah stand up comedy. Cuma saya belum melihat ada teknik apapun di situ selain setup dan punch yang cukup tegas. Dan menurut saya masih terlalu cepat penyampaiannya sehingga kadang-kadang kita mau ketawa, udah ada yang baru lagi. Mungkin dokter ini memang suka main cepat ya. Kita beri tepuk tangannya meriah untuk Dokter Bagus. Dari Bandung, inilah seorang dokter muda yang spesialis menyembuhkan wanita-wanita muda. Inilah Dokter Tarek. Selamat malam Pak Dokter. Tentunya saya sangat senang bisa ikut acara ini dan merasa bangga. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dokter-dokter di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa dokter itu tidak hanya berkutat pada ruang-ruang klinik saja gitu. Sudah melakukan persiapan? Sudah, sudah minum obat sesuai dengan aturannya? Sudah menyuntik diri sendiri? Menyuntik dengan materi. Iya. Oke, kita beri tepuk tangannya meriah ini ya, Dokter Tarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini agak sih suaranya, agak-agak seksi. Karena saya ini sedang mengalami gangguan tenggorokan. Nama saya
Tarek Barasaba. Tarek itu singkatan dari Tokoh Harapan Ekuator. Dan saya beruntung mempunyai ayah yang bernama Baskoro, ibu bernama Ratna, kakek bernama Syahbakri, dan nenek bernama Habibah. Sehingga nama saya Tarek Barasaba. Iya. Sekarang coba bayangkan kalau misalnya bapak saya bernama Baskoro, ibu saya bernama Komariah, kakek saya bernama Permadi, dan nenek saya bernama Cahayaningsih. Kebayang nama saya apa dong? Tarek Baskom Pecah. Enggak, jelek banget saya kalau kayak gitu. Nah, saya punya cerita tentang orang yang ketagihan. Jadi, ada 2 orang yang ketagihan. Yang satu, cowok yang satu ini ketagihan alkohol. Sedangkan cowok yang kedua itu ketagihan rokok. Terus mereka berobat ke dokter yang sama. Kebetulan dokter ini cakep, cewek. Cakep, masih single. Mereka pun bersaing nih untuk mendapatkan perhatian si dokter ini. Si dokter tahu, terus dia bilang, oke, saya mau, tapi saya mau sama yang bisa sembuh lebih dulu, bisa menahan kecanduannya lebih dulu. Akhirnya si dokter itu mengirim 2 orang ini ke 2 buah ruangan yang berbeda. Cowok yang pertama dikirim ke ruangan yang penuh dengan minuman keras. Yang satu lagi dikirim ke ruangan yang penuh dengan rokok-rokok dari seluruh dunia. Rokok apapun ada. Akhirnya mereka dikirim dan dikunci selama 1 bulan. Sebulan kemudian dokter tersebut datang kan. Pertama ke ruangan yang cowok yang pecandu alkohol. Begitu dibuka, wah gila. Alkoholnya habis semua. Sebanyak-banyak itu habis semua. Habis itu kedua ke ruangan orang yang merokok. Yang candu rokok. Begitu dibuka, rokoknya masih lengkap semua. Oke lah. Berarti gue mau sama yang ini aja, cowok yang ini. Dia bisa mengatasi ketergantungannya gitu kan. Si yang laki-laki yang kecanduan alkohol, dia penasaran dong. Akhirnya datengin tuh. Bro, kok lu bisa sih tahan gak ngerokok sebulan? Kan lu biasanya tiap hari ngerokok. Bukan gitu bro sebenarnya. Gue gak bawa korek katanya. Saya Tarek Barasaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tarek sudah membuktikan bahwa stand up comedy juga bisa dibawakan oleh seorang dokter. Ya, walaupun kita belum melihat teknik-teknik yang pasti dan juga suara yang agak terganggu ya. Iya. Sedang sakit dokter? Sedang sakit. Iya, dokter ini sangat berbakti pada pasiennya, semua obatnya dikasih ke pasien sehingga ketika dia sakit nggak ada obat yang tersisa. Jadi kita beri tepuk tangannya meriah dari Bandung, inilah Dokter Tarek.